to be brave. How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua telah menyempatkan waktunya untuk bisa berkumpul pada kegiatan pagi hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan doa. Kira-kira siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Oh ya, namanya siapa Mbak? Mbak Ari. Oh Mbak Ari. Ya silakan Mbak Ari. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Mbak Ariati. Sebelumnya kalian apa sudah mengenal Ibu? Belum. Perkenalkan, nama saya Purnama Astuti. Kalian bisa memanggil saya Bu Tuti. Ada yang ingin ditanyakan? Ya? Hobinya Bu. Oh, hobi saya membaca. Ada yang nanyain lagi? Oh, belum. Asalnya dari mana? Saya dari Wonogiri. Saya rasa cukup perkenalan untuk diri Ibu. Bagaimana kalau kalian saling memperkenalkan diri? Gimana caranya? Ya, nama saya Mendengarkan musik ya Mbak. Selanjutnya, Nama saya Haryati, anak saya dari Ngawi, hobi saya tidur. hobinya tidur ya Mbak. Nama saya Lilin, saya dari Klaten, hobi saya menulis. Perkenalkan, nama saya Yunida, saya berasal dari Lampung, hobi saya berbelanja. Berbelanja ya Mbak. Selanjutnya, Nama saya Hidayah, saya dari Wonogiri. Hobi saya membaca. hobinya membaca ya Mbak. Kita semua sudah saling mengenal. Apakah kalian semua sudah tahu untuk apa kita berkumpul pada pagi hari ini? Belum. Kita berkumpul untuk melakukan kegiatan konseling kelompok. Apakah kalian semua sudah mengerti konseling kelompok? Konseling kelompok bertujuan untuk mengungkapkan masalah setiap anggota, kemudian kita pecahkan secara bersama-sama. Apakah kalian paham? Apakah kalian bersedia? Bersedia. Nah, dalam konseling kelompok ada beberapa asas yang perlu kita ketahui. Antara lain, asas kerahasiaan, di mana kita setiap anggota harus menjaga kerahasiaan yang kita bahas dalam kelompok ini. Paham? Ada asas kekinian yang kita bahas adalah masalah saat ini, bukan masalah 2 tahun yang lalu atau masalah kita waktu kecil. Paham? Oh, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita adakan tengah waktu. Kira-kira berapa menit kita akan melakukan kegiatan ini? Ada yang ingin? 25 menit Bu. 30 menit aja Bu. 30 menit Bu. Oh, karena banyak yang berpendapat 30 menit. Bagaimana kalau kita ambil 30 menit? Kalian setuju? Setuju Bu. Sepertinya kalian semua pada tegang ya? Iya. Bagaimana kalau kita adakan permainan? Apakah kalian semua siap? Siap Bu. Permainan ini namanya tepuk konsentrasi. Jika jari itu 1, kita tepuk 3 kali. Kalau jari itu 2, tepuk 2 kali. Jika jari itu 3, tepuk 1 kali. Selain itu tidak usah tepuk. Paham? Paham Bu. Bagaimana kalau misalnya ada yang melakukan kesalahan, nanti kita hukum? Apa tuh hukumannya? Apa ya? Menyanyi. Setuju? Setuju. Oke. Sekarang kita coba ya.
Kayaknya Nur, Bu. Mbak Nur, gimana? Menyanyi? Nggak bisa, Bu. Loh, kenapa? Nggak bisa. Aku bagaimana kalau kita menyanyi bersama-sama saja? Iya, Bu. Oke, yang apa? Oke, kita terima ya. 1, 2, 3. Lalu ada lima rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus dalam hijaunya, hatiku sangat kacau. Tinggal 4, ku pegang erat-erat. Terima kasih semuanya. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan permainan? Senang, Bu. Sekarang kalian apa sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling? Sudah, Bu. Perasaan kalian bagaimana? Saya tahu apa yang kamu rasakan. Belum Mbak Hariati kok diam saja, kenapa? Saya merasa takut, Bu. Tapi kenapa? Nanti kalau saya bicara masalah saya, nanti teman-teman pada membocorkannya. Mbak Hariati dan semuanya nggak usah takut karena dalam konseling ada janji kerahasiaan. Nanti kita berjanji bersama-sama. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Bu. Nah, sekarang kita pegang tangan. Janji ya. Kemudian kalian semua mengikuti ibu ya. Iya, Bu. Kami Berjanji bahwa bahwa kami kami akan menjaga kerahasiaan yang dibahas dalam konseling ini. Jika jika kami melanggar azab Tuhan menimpa kami. Amin. Amin. Dan selanjutnya kita ke tahap kegiatan. Kita mulai dari mengungkapkan masalah-masalah yang kita hadapi. Dimulai dari Mbak Elvida. Mbak Elvida, apa masalahnya? Saya sulit konsentrasi ketika pelajaran. Oh, Mbak Elvida itu sulit konsentrasi saat pelajaran itu ya Mbak Elvida. Terus Saya kalau bangun itu selalu siang, Bu. bangunnya pulang siang. Kalau Mbak Irin, Saya susah tidur, Bu. oh susah tidur. Kalau Mbak ini, Kalau saya masalah sama teman saya Bu, sama teman ya, satu kamar. oh kenapa? Orangnya tuh seenaknya sendiri Bu. Kalau di kamar tuh nggak mau bersih-bersih, saya sendiri yang bersih-bersih. Selanjutnya Mbak Nur. Kalau saya nggak berani berbicara di depan umum, Bu. Jadi saya sukanya cuma diam. Saya tahu kalau saya tahu, saya tapi nggak berani mengungkapkan, jadinya cuma diam. Oh, berarti Mbak Nur itu kok nggak berani gitu ya Mbak? Baiklah, kita semua sudah mendengarkan masalah-masalah yang kita hadapi. Bagaimana kalau kita memilih masalah siapa yang akan dibahas terlebih dahulu? Menurut kalian masalah siapa yang akan dibahas? Masalahnya Mbak Nur aja, Bu. Kenapa? Soalnya kan pengaruh gitu buat semuanya. Kalau disuruh maju ke depan kelas sama gurunya gitu, Bu, kan juga mempengaruhi nilainya. Mbak Elvida? Iya, Bu, juga gitu. Mereka menginginkan masalahnya Mbak Nur yang dibahas. Bagaimana dengan kalian? Mbak Nur, apa bersedia masalahnya kita bahas dalam pertemuan ini? Iya, Bu. Ya. Baiklah, kita sepakati bahwa masalahnya Mbak Nur akan dibahas pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari mengungkapkan pendapat masing-masing. Kalian bisa memulainya dari sekarang. Siapa yang ingin memulai?
itu kan ada tugas, terus saya disuruh maju sama guru. Pas di depan itu saya kerjain, tapi itu kurang lengkap, terus sama gurunya dimarahin. Jadi sama temen-temen itu kayak terus temen-temen kayak nilainya saya jadi nggak bisa, terus udah nggak berani. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Ya, Bu. Mbak Nur apa nggak pernah mencoba lagi buat maju ke depan kelas? Belum berani. Kalau maju ke depan kelas biasanya kalau cuma kerja kelompok presentasinya bareng-bareng sama teman-teman. Selanjutnya siapa lagi yang mau tanya? Saya Bu. Terus kalau Mbak Nur nggak bisa soal pelajaran itu tanyanya kepada teman atau guru? Biasanya kalau nggak tahu saya kan belajar cari tahu sendiri dulu. Kalau emang udah nggak tahu kan aku punya teman sebangku yang cuma akrab sama teman itu, yang paling dekat sama teman sebangku saya. Selanjutnya siapa lagi? Gak usah malu. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Ibu aja yang tanya. Selama ini gimana Mbak Nur untuk menghadapi di kelas itu bagaimana kalau nggak berani mengungkapkan pendapat? Ya itu Bu, saya cuma apa-apa tanya sama teman sebangku. Kalau nggak ngerti tanya sama teman sebangku. Terus kalau akrab sama guru cuma sama wali kelas, itu pun cuma kayak sebatas nggak banyak ngobrolnya, cuma kalau nggak tahu aja Bu. Nah, sebenarnya apa yang Mbak Nur takutin? Takut itu Bu, kayak gimana ya Bu, takut nggak mau tanya itu kayak takutnya nanti nggak direspon, apa responnya kayak nanti nggak dikasih respon yang baik, malah kayak nanti takutnya dimarahin. Kalau sama guru takut dimarahin, kalau sama teman nanti takutnya diejek atau malah masa kayak gitu aja nggak bisa gitu. Baiklah, berarti Mbak Nur itu dia takut untuk maju ke depan kelas, takut entah itu takut sama guru dan juga teman-teman. Baiklah, kalian apa ada yang ingin memberi solusi sama Mbak Nur? Kalau ada yang mau memberi solusi, kalau anak-anak ya biar ibu bisa tahu. Ya, Mungkin Mbak Nur harus lebih percaya diri lagi, harus berani sama teman-teman. Kalau Mbak Nur itu bisa. Iya Mbak. selanjutnya siapa lagi? Ya, Kalau enggak Mbak Nur minta bantuan nih sama orang tua atau teman Mbak yang paling aku sendiri supaya minta bantuan bisa mencari masalahnya Mbak Nur. Iya, kalau sama teman kadang juga dikasih masukan, suruh pede, suruh berani aja, nggak usah takut. Tapi kalau sama orang tua nggak berani, takutnya nanti malah jadi kepikiran orang tuanya kayak jangan-jangan nanti saya nggak punya teman gitu, dikiranya nanti malah berpikiran orang tua, nanti orang tua mikirin saya, nanti malah dikiranya saya di sekolah nggak bisa mengikuti. selanjutnya siapa yang ingin memberi solusi? Kelihatannya Mbak Nur itu sangat terbuka kalau sama teman sama orang tua, jadi apa tuh mikirnya negatif dulu, aku gini tapi gini gitu, jadi harusnya pikiran yang positif. Jadi menurut Mbak Elvida, Mbak Nur itu harus berpikiran terbuka gitu loh. Pikiran negatifnya itu harus dibuang. Mbak Nur tahu. Apa ibu contohkan saja? Begini, ibu akan berpura-pura berperan sebagai guru sejarah dan kalian semua nanti ibu akan bertanya dan siapa yang tahu kalian angkat tangan. Iya Bu. Kita coba ya. Iya Bu. Ibu mau tanya presiden pertama kita siapa? Siapa yang tahu? Mbak Rin. Oke. Presiden ketiga siapa? Siapa yang tahu? Ya. Siapa? Habibie, benar. Presiden kedua siapa yang tahu? Iya Bu. Ya. Oh, baiklah. Selanjutnya pahlawan dari Aceh siapa yang tahu? Saya Bu. Oh, Mbak Yunita? RA Kartini Bu. Oh, RA Kartini. Maksudnya di Apa ya? Ih, kamu salah. Di
Iya, tapi bagus banget kok Mbak Yunita udah mau udah mau menjawab. Tapi jawabannya tuh nyakin ya Mbak ya. Iya Bu. Selanjutnya pahlawan dari Jepara, siapa yang tahu? Iya, Mbak Nur? R.A. Kartini Bu. Oh, benar sekali. Tuh bisa Mbak Nur. Sekali lagi ya. Misalnya presiden ketiga kita siapa? Ada yang tahu? Iya, Mbak Nur lagi siapa? B.J. Habibie Bu. Oh, hebat sekali. Kan Mbak Nur sudah tahu kan? Paham? Iya Bu. Bagaimana perasaan Mbak Nur setelah menjawab pertanyaan dari guru? Lega Bu. Ya, kan seperti itu Mbak. Kalau misalnya ada guru yang bertanya, Mbak Nur cepet-cepet angkat tangan saja. Nanti setelah Mbak Nur angkat tangan, perhatian guru pasti tertuju sama Mbak Nur. Jadi Mbak Nur bisa ngomong sesuai dengan pikiran-pikiran Mbak Nur. Mbak Nur paham? Iya Bu. Sepertinya waktu kita sudah mau habis. Bagaimana kalau kita akhiri acara kegiatan pada pagi hari ini? Iya Bu. Sebelum kita akhiri, bagaimana kalau kita menyampaikan kesan dan pesan kita? Dimulai dari Mbak Nur. Terima kasih buat Ibu sama teman-teman udah ngasih masukan, udah ngasih saran, biar saya bisa jadi lebih percaya diri, dan saya dari setelah ini konseling kelompok saya akan mencoba untuk lebih berani jika dalam kelas Bu. Iya, baiklah. Kemudian Mbak Yunita. Di dalam konseling kelompok ini saya merasa senang Bu karena bisa menambah teman-teman, terus mencari bisa memecahkan suatu masalah. Itu bagaimana caranya? Oh iya. Mbak Titin selanjutnya. Bisa tambah teman sama tambah pengalaman. Mbak Riati. Mungkin waktunya agak diperpanjang. Mbak Fidel. Kalau saya bisa lebih akrab sama teman-teman dan bisa tahu apa arti konseling kelompok ini. Ya. Baiklah. Saya Ibu rasa cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita adakan konseling kelompok lagi di kesempatan yang akan datang? Iya Bu. Iya Bu, saya setuju. Bagaimana menurut kalian kapan? Minggu depan aja. Minggu depan jam yang sama? Iya. Kalian sudah nyaman dengan kelompok ini atau mau pindah kelompok? Sudah nyaman Bu. Oh ya, baiklah. Ibu tunggu kedatangannya ya di tempat ini juga. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita akhiri dengan doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Oh, Mbak Riati lagi. Ya, silakan Mbak Riati. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sudah cukup. Baiklah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam